Tablet mini cakep, layarnya AMOLED dan performanya ini monster ya, menggunakan Snapdragon 8 Gen 5. Hai guys, dengan saya Ade. Dari 2 tahun lalu saya bilang ya kalau segmen tablet mini itu bakal rame. Dan sekarang udah terbukti ya, yang awalnya cuma Apple aja yang main di segmen ini, sekarang udah makin banyak brand besar yang mulai serius nih garap tablet mini. Seperti ada Lenovo, Huawei, Xiaomi, dan sekarang ada Oppo Pad Mini. Nah, bedanya tablet mini ini dibanding yang lain, dia nggak cuma jualan desainnya aja yang cakep, tapi jeroannya juga sangar. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya. Yang kalau kita lihat dari boxnya ini simple ya, boxnya warna putih. Di sini ada logo Oppo dan di sini tertulis Oppo Pad Mini. Nah, untuk tulisan China ini artinya matte edition gitu guys ya. Jadi ini layarnya bukan glossy, layar matte yang kalau dipakai untuk nulis itu rasanya kayak kertas beneran ya. Jadi emang harganya sedikit lebih mahal dibanding varian yang biasa. Untuk di bagian sampingnya di sini ada tertulis ya. Jadi ini yang RAM-nya 12 GB dan internal storage 256 GB. Kalau di belakang dia nggak ada spek produknya ya. Jadi cuman ada keterangan beberapa simbol-simbol ini guys. Dan yuk langsung aja kita unbox saja, karena saya benar-benar penasaran banget nih sama tablet yang satu ini ya. Jadi ini masih segel, masih plastikan guys ya. Ini beli langsung di China. Oke, dan langsung aja yuk kita unbox. Oke, jadi pertama disambut sama unit tabletnya ya. Ini kita taruh dulu. Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya. Ini ada kompartemen guys, yang untuk isinya cuma kertas lembar ya. Jadi benar-benar singkat banget buku panduannya. Terus ada adapter charger yang untuk outputnya sendiri di 67 watt. Teknologinya pakai Oppo ya, ini SuperVOOC. Dan di sini ada kabel guys ya, yang untuk kabelnya sendiri ini masih pakai USB A to USB C. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung kita lihat untuk tabletnya ya. Jadi ukurannya bener-bener mini guys. Dan langsung aja kita buka. Jadi bener-bener mini, simple. Untuk kameranya dia ada di sini ya. Jadi tipenya memang portrait kayak gini. Untuk di bagian belakangnya ini yang warna kayak warna apa ya? Warnanya tuh gelap tapi nggak gelap banget. Warnanya tuh kayak abu-abu tapi gelap gitu guys ya. Di sini ada logo Oppo. Kameranya cuma satu. Jadi yang satunya ini kayak ada flash ya. Di sini ada serial numbernya guys. Kita copot aja biar looknya lebih clean ya. Jadi looknya tuh simple. Kalau ini kayak iPad lah ya untuk desainnya, cuman tertulis Oppo aja di tengahnya. Untuk di bagian atas di sini ada tombol power, terus ada lubang speaker, ada tombol volume. Di bagian sini polos, nggak ada apa-apa. Di sini ada USB-C port, ada speaker lagi. Dan nah ini kayak ada magnet untuk pennya ya. Jadi ini nggak ada slot SIM ataupun slot micro SD. Dan ya sesimpel ini. Langsung aja yuk kita nyalain, setup, dan install beberapa aplikasi buat kita nyobain tablet mini Android terbaik saat ini. Nah, ini saya nobatkan sebagai tablet mini terbaik atau bahkan bisa dibilang jadi king ya, rajanya tablet mini saat ini. Karena nggak cuma looknya aja yang cakep, tapi mesinnya juga
kencang. Nah, untuk chipsetnya ini Snapdragon 8 Gen 5, RAM-nya 12 GB, LPDDR5X, ROM-nya 256 GB, UFS 4.1, yang untuk OS-nya ini Color OS 16 berbasis Android 16. Nah, untuk tampilan OS-nya ini modern banget ya, dan ini Color OS yang didesain khusus Pad mini, jadi bisa sesuai sama tabletnya. Kalau look dari belakang sih ini standar ya, mirip iPad mini, mungkin beda di kameranya, tapi ini lebih tipis ya di 5,4 mm, dan gokilnya bobotnya juga ringan banget, 279 gram. So jujur ketika dipegang Oppo Pad mini ini jauh lebih nyaman ya dibanding iPad mini 7, apalagi desainnya juga lebih rounded, jadi lebih membulat, nyaman digunakan dengan satu tangan. Nah, kalau tampak depan kayak gini, nggak mungkin sih kamu nggak jatuh hati sama tablet mini yang satu ini. Nah, ini tablet mini dengan bezel paling tipis ya, kamera depannya ini punch hole di tengah, layarnya bagus banget, terlebih yang matte ini looknya tuh makin mewah ya, karena ini panelnya AMOLED flexible screen guys, yang ukurannya 8,8 inch, resolusinya 2,5K, punya refresh rate 144 Hz dengan rasio 3:2, dan peak brightness-nya di 1600 nits. So di sini jelas ya, untuk entertainment tablet mini ini nggak ada lawan, terlebih speakernya juga bagus. Untuk kerja ini bisa pakai keyboard, mouse ya, connect ke monitor, dan ini punya WPS Office PC level, dan CapCut-nya ini juga versi CapCut tablet guys ya, jadi buat editing bisa lebih presisi. Nah, untuk performanya sendiri ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang tentu untuk performanya ini udah kelas atas. Hasil dari Antutu benchmarknya ini dapat skor 3 juta lebih. So buat gaming sendiri untuk MLBB 120 fps rata kanan ya, ini aman banget, dan layar matte-nya itu licin guys, jadi ternyata enak juga nih buat gaming. Bahkan untuk Genshin Impact ya, highest ini bisa lancar di 60 fps, dan sumpah sih ini ukurannya enak banget buat gaming. Kalau kameranya sendiri ini 13 megapiksel ya untuk kamera belakang, dan kamera depannya 8 megapiksel. Untuk hasilnya udah lumayan nih. Nah, kalau ini untuk hasil dari perekaman video kamera belakangnya ya. Kalau kamera belakangnya resolusinya bisa 4K 30 fps, dan ketika di bawah jalan kayak gini pun hasilnya bisa stabil guys ya. Nah, ini untuk hasil dari perekaman video kamera depan Oppo Pad mini ya. Jadi untuk tampilannya dia nge-wide guys, tapi ketika di bawah jalan dia masih stabil ya. Untuk resolusinya mentoknya di Full HD, dan kalian tahu ya, saking ringannya tablet ini dia bisa dipakai ngevlog pakai satu tangan kayak gini guys. Nah, untuk aksesorisnya ini juga support dengan stylus ya, tapi untuk stylusnya dijual terpisah. Kalau untuk koneksinya sendiri ini udah Wi-Fi 7 ya, udah pasti kenceng, tapi emang nggak ada jaringan selulernya. Baterainya buat kelas tablet mini juga besar ya, di 8000 mAh dengan 67 watt fast charge. Nah, untuk kesimpulannya ini benar-benar sebuah tablet mini yang paling nyaman yang pernah saya coba guys ya. Jadi dipegang ini enak, layarnya ini bagus banget ya, bezelnya tipis, apalagi yang tipe matte ini looknya bener-bener mewah banget. Untuk OS-nya juga pakai Android ya, jadi lebih gampang untuk aplikasinya.
Untuk chipsetnya pakai Snapdragon dan nggak nyangka ColorOS 16 di tablet ini ternyata udah sebagus itu. Selain tampilannya modern, untuk multitasking, split screen gampang ya, bisa atur ukurannya atau bisa floating Windows juga, tinggal geser aja. Dan di sini ada dock panelnya juga guys ya, tinggal geser dari samping dan siap masuk ke shortcut aplikasi favorit. Nah, untuk sekarang satu-satunya tablet yang bisa menyaingi Oppo Pad Mini yang bagusnya kayak gini, speknya juga mantep, ada Huawei MatePad Mini. Tapi sayangnya ya Huawei sampai sekarang belum ada Google Service guys ya. Sedangkan untuk Oppo Pad Mini ini nggak ada jaringan selulernya. Tapi saya tetap berharap sama Oppo Indonesia biar segera meresmikan tablet ini untuk masuk resmi ke Indonesia. Biar orang-orang itu tahu guys ya, kalau tablet mini bagus nggak selalu iPad. Coba kalian kasih komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang berminat sama tablet ini, untuk link belinya boleh cek deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.